Halo semua, perkenalkan nama saya Giovanni Dolimanjaya. Saya dari kelas 21.2 dengan NIM 211010020. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Sedikit mengenai PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia didirikan pada tanggal 21 April 1949 dengan nama NV Garuda Indonesia Airways. PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia. PT Garuda Indonesia berkantor pusat di Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang, Banten. PT Garuda Indonesia memiliki armada pesawat yang modern dan melayani penerbangan domestik dan internasional. Visi misi dari PT Garuda Indonesia, visinya adalah menjadi maskapai penerbangan global terdepan yang menghubungkan Indonesia dan dunia dengan layanan berkelas dan penuh keramahan. Misinya adalah menyediakan layanan penerbangan yang aman, andal, dan berkelas dengan tetap menjunjung tinggi budaya bangsa dan nilai-nilai keramahan Indonesia. Pencapaian yang pernah dicapai oleh PT Garuda Indonesia. Yang pertama, mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai Skytrax 5 Stars Airline selama 9 tahun berturut-turut dari 2014 sampai 2022. Yang kedua adalah termasuk dalam daftar World 50 Best Airlines versi Skytrax pada tahun 2020. Yang ketiga, memiliki jaringan penerbangan yang luas ke lebih dari 90 kota di seluruh dunia. PT Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan kebanggaan bangsa Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan prestasi membanggakan. Meskipun saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, PT Garuda Indonesia diharapkan dapat kembali bangkit dan menjadi maskapai penerbangan yang berkelas dan terpercaya di kancah internasional. Masalah yang sedang dialami oleh PT Garuda Indonesia yang pertama, dalam beberapa tahun terakhir PT Garuda Indonesia tersandung berbagai kasus pelanggaran etika bisnis seperti penyeludupan barang mewah oleh direktur utama dan penggelapan dana oleh oknum karyawan. Yang kedua, kasus-kasus ini berdampak negatif pada citra perusahaan dan menimbulkan kerugian finansial. Saat ini, PT Garuda Indonesia sedang dalam proses restrukturisasi untuk memperbaiki kondisi keuangan dan tata kelola perusahaan. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Pada tahun 2018, dunia aviasi Indonesia dikejutkan oleh skandal manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Luka lama ini kembali terungkit di tahun 2019 ketika Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK menjatuhkan denda senilai 10 miliar kepada maskapai penerbangan nasional tersebut. Skandal ini bermula dari ambisi perusahaan untuk mencapai target laba yang fantastis. Demi memenuhi ambisi tersebut, oknum-oknum ditingkatkan manajemen PT Garuda Indonesia nekat memanipulasi laporan keuangan pada tahun 2018. Kronologi manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Pada tahun 2017, perencanaan dan persiapan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia adalah oknum di tingkat manajemen PT Garuda Indonesia mulai merencanakan manipulasi laporan keuangan untuk mencapai target laba yang telah ditetapkan. Mereka membahas metode manipulasi yang akan digunakan dan mempersiapkan langkah-langkah untuk melancarkan aksinya. PT Garuda Indonesia juga melakukan pembentukan tim. Dibentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa orang terpercaya untuk melaksanakan manipulasi. Tim ini bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan transaksi fiktif, menunda pengakuan beban, dan menyembunyikan bukti-bukti manipulasi. Pada tahun 2018, tim manipulasi mencatat pendapatan dari transaksi yang belum terrealisasikan atau tidak memiliki bukti pendukung yang memadai. Contohnya, mencatat pendapatan dari penjualan tiket pesawat yang sebenarnya belum terjual. Beban-beban tertentu seperti biaya pesawat dan pemeliharaan ditunda pengakuannya ke periode akuntansi berikutnya. Hal ini bertujuan untuk membuat laba perusahaan tampak lebih tinggi pada periode akuntansi yang bersangkutan. Dilakukan transaksi yang tidak nyata untuk meningkatkan nilai aset atau pendapatan perusahaan. Contohnya melakukan pembelian barang atau jasa fiktif untuk menaikkan nilai persediaan atau pendapatan usaha. Penutupan dan pengelabuan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Tim manipulasi berusaha untuk menyembunyikan bukti-bukti manipulasi dan mengelabui auditor eksternal yang melakukan audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Mereka memanfaatkan kelemahan sistem pengendalian internal dan kurangnya pengawasan dari manajemen untuk melancarkan aksinya. Pada tahun 2019, manipulasi ini akhirnya terungkap oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK.
dan Kantor Akuntan Publik atau KAP yang melakukan audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Kejanggalan dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia menarik perhatian OJK dan KAP, sehingga mereka melakukan investigasi lebih lanjut. Konsekuensi yang didapatkan oleh PT Garuda Indonesia adalah PT Garuda Indonesia didenda sebesar 10 miliar oleh OJK karena telah melakukan manipulasi laporan keuangan. KAP yang melakukan audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia dihukum sanksi administratif oleh OJK karena tidak mendeteksi adanya manipulasi. Oknum-oknum yang terlibat dalam manipulasi ini dipecat dari PT Garuda Indonesia dan beberapa diantaranya diproses hukum. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya manipulasi: lemahnya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal PT Garuda Indonesia pada saat itu memiliki kelemahan yang memungkinkan pihak-pihak tidak berwenang untuk melakukan manipulasi tanpa terdeteksi. Kurangnya pengawasan. Manajemen PT Garuda Indonesia tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap proses penyusunan laporan keuangan, sehingga manipulasi ini dapat berlangsung selama beberapa periode akuntansi. Budaya perusahaan yang tidak berintegrasi. Budaya perusahaan PT Garuda Indonesia pada saat itu tidak menjunjung tinggi etika dan integritas, sehingga membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran seperti manipulasi laporan keuangan. Sekian penjelasan saya mengenai pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Terima kasih.